Pak, kalau kita percaya dengan mujizat kesembuhan, kenapa tidak membuka ruang untuk pelayanan itu? Juga boleh jelaskan maksud Markus 16, 15, 18. Saudara menunjuk Markus ya, saya barusan mau bilang bahwa kita ini gereja cenderung markan ya di dalam hal ini, view tentang mujizat. Kalau saudara belajar biblical theology, itu view-nya Markan dan view-nya Johanin agak sedikit berbeda ya. Markan itu lebih skeptik di dalam hal ini ya. Saya nggak tahu itu istilah yang tepat atau enggak, tapi sangat berhati-hati lah paling nggak. Nah, kalau saudara membaca di dalam Injil Markus, kan ada the so-called Markan secrecy theory ya, messianic secrecy theory. Maksudnya setiap kali Yesus melakukan mujizat, dia sendiri menghalangi orang itu menyebarluaskan cerita tentang mujizat ini. Itu sangat Markan. Markan itu dari kata Mark maksudnya ya, Markus gitu. Jadi bagi Markus ya, itu orang diperkenalkan tentang Yesus yang membuat mujizat, tetapi nggak mengerti berita salib ya. Kemudian menarik kesimpulan keanak-Allahan Yesus dari mujizat. Itu menurut Markus sangat berbahaya. Dan itu Yesus sendiri yang bilang kalimat seperti itu ya, at least di dalam perspektif Markus. Jadi saudara bisa mendapati di situ di dalam motif ketidakmengertian para murid, lalu saudara bisa mendapati Yesus melarang bahkan demons itu untuk mengatakan siapa dia ya, di silence. Murid-murid sendiri juga dilarang untuk mengatakan siapa Yesus. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Injil Markus, waktu Yesus naik ke atas kayu salib itu ada orang mengatakan sesungguhnya dia ini anak Allah. Gak ada koreksi apa-apa. Saudara mengerti ya poinnya? Mujizat ya, lalu diambil kesimpulan dari sana itu kita mengatakan ini anak Allah karena dia melakukan mujizat. Hati-hati saya. Kalau saudara belajar biblical theology baik-baik, Markus 2000 tahun yang lalu sudah mempersoalkan hal ini. Tapi sekarang gereja mengulangi kesalahan yang sama lagi dan yang sama. Belajarlah Injil, belajarlah Alkitab. Kalau kita belajar Alkitab, ada banyak hal yang keliru itu nggak perlu terjadi sebetulnya. Memperkenalkan Yesus di dalam cara mujizat itu kalau menurut Markus itu adalah, saya pinjam istilahnya Luther ya, itu termasuk theology of glory. Gini saya, pengertian theology of glory ala Luther itu, Paulus itu mengutip dari surat Korintus dan dia mengatakan bahwa waktu kita mau mengenal Allah itu berkehendak untuk dikenal ya. Bukan di dalam kemuliaan ya, gitu, tapi di dalam kelemahan ya, justru yaitu Luther mau bilang ya di dalam diri Yesus yang tersalib itu. Nah ini something yang hidden ya, mau menyatakan kemuliaan Allah secara paradoksikal, tapi melalui kelemahan, melalui weakness ya. Intinya saya, kalau kita memperkenalkan kekristenan dengan cara glorious things ya, terutama glorious things itu adalah hal-hal yang glorious menurut pandangan dunia ya, menurut pandangan dunia. Kita memperkenalkan Kristus secara salah. Saya ambil contoh sederhana ya, kalau pakai istilahnya Paulus. Paulus bilang, saya datang kepada kamu itu bukan dengan retorika yang canggih. Saya ini lulusan ini loh, dibawa langsung didikan daripada Profesor Gamaliel gitu misalnya ya. Terus kemudian Paulus mengatakan, nah inilah Yesus Kristus yang saya percaya, bisa membuat saya punya retorika seperti ini. Itu that will be the version of theology of glory. Jadi mau mengesankan dunia dengan hal-hal yang memang mengesankan dunia. Paulus bukan nggak mengerti retorik loh, dia sangat mengerti retorik, tapi dia bilang, aku datang kepadamu dengan takut dan gentar. Aku datang kepadamu itu dengan kuasa Roh Kudus, dengan penyertaan Tuhan. Itu kuasa ilahi. Nah, memperkenalkan Yesus melalui mujizat itu jadi semacam version theology of glory. Padahal Yesus itu maunya dikenal melalui salib. Saudara kalau masih bisa melihat keanak-Allahan Yesus waktu dia disalib seperti itu, saudara bisa mengaku dia ini sesungguhnya anak Allah, itu iman saudara beres. Tapi kalau saudara melihat Yesus ini anak Allah karena dia bisa langsung COVID mesti berhenti kapan dan sebagainya, atau langsung mesti ada solusi terhadap kehidupan saya, apapun sih, saudara nggak harus selalu mujizat sih. Misalnya ya, saudara mau menekankan ini gereja yang sangat generous, ini gereja yang luar biasa diakoniannya. Ini gereja yang nggak pelit gitu misalnya. Ini gereja yang sangat peduli kepada orang-orang miskin. We are a church for the marginals gitu misalnya. Sama, itu juga theology of glory sebenarnya. Saya tertarik, ada satu papan pengumuman dari gereja ya. Tulisannya begini ya. Orang-orang Kristen itu dianiaya di seluruh dunia. Dan kalau dihitung itu sehari yang mati itu sekian gitu ya. Terus kemudian di bawah, please join our church. Menarik ya saya. Saudara coba pasang pelang gereja kayak begitu ya. Saya pikir hampir nggak ada ya gereja memperkenalkan dirinya seperti ini. Tetapi saudara coba lihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Apa yang membuat kita tertarik di sana? Dia ditelanjangi, dia dihina, dan dia dipermalukan.
Nggak ada hal yang glorious sama sekali kan di sana, menurut gambaran dunia. Tapi orang kalau masih bisa melihat ini anak Allah yang sesungguhnya, berarti dia melihat another glory gitu. Dia sungguh-sungguh melihat divine glory, berarti ini bukan worldly glory pasti yang dilihat. Nah, saudara diundang untuk memperkenalkan Kristus seperti itu.